Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini. Saat ini kita berada pada sesi ketiga. Sesi 1 dan sesi 2 banyak hal yang telah disampaikan oleh Bapak Rusid Taslim, Ketua PSMTI Bandar Lampung, Bapak Paulus Petrus, Ketua PC MBI Majelis Budayana Indonesia Kota Bandar Lampung, dan Ibu Bunda Hajah Maya Mukhtar, Ketua Umum PPHSI, Persatuan Pengguna Hijab Seluruh Indonesia. Ini yang menarik ini, tema di sesi ketiga ini Pak Rusli, sesuai tema kita adalah kebersamaan umat menuju persaudaraan sejati. Ini luar biasa nih, penjelasannya gimana nih Pak? Baik, Pak Umar, terima kasih pemirsa Tegar TV. Jadi kebersamaan kita di dalam menghadapi atau memasuki tahun politik, ya karena kita ini seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa kita ini adalah satu saudara, satu keluarga lah. Baik agamanya berbeda, sukunya berbeda, tapi kita adalah warga Indonesia atau tinggal di Indonesia. Jadi kita tetap harus menjalankan pesta demokrasi, yaitu ikut pemilu atau pilpres. Berbeda pendapat, berbeda pilihan, itu biasa. Tapi kita tetap menjadi saudara sejati. Kenapa saudara sejati? Karena kalau namanya saudara sejati itu tidak ada perbedaan yang harus diruncingkan menjadi masalah. Kenapa? Ya kalau misalnya istri lah kita bilang punya beda pilihan, nggak apa-apa, nggak usah kita bahas. Tapi kan kita punya prinsip, yang penting kita melakukan atau melaksanakan hak politik kita. Kenapa? Pemerintah menyelenggarakan pemilu ini kan bukan uang kecil. Betul. Dan ini kan dilindungi undang-undang. Ya kan? Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan cinta NKRI, ya kita harus gunakan hak kita, jangan kita sia-siakan. Suara kita ya. Suara kita harus kita gunakan. Jadi saya juga menghimbau bahwa jangan sampai kita pada hari H pemilu nanti 14 Februari ya, kalau nggak salah ya, 2024. Iya, 2024 kita justru malah dianggap itu hari libur untuk kita jalan-jalan. Atau hari libur untuk kita istirahat di rumah. Kita gunakan hak kita lah. Kita sama-sama ke TPS semaksimal mungkin. Jadi saya menghimbau itu. Karena apa? Karena pemimpin ke depan 5 tahun itu berkat pilihan kita juga. Kalau kita tidak milih, kemudian ada hal yang kurang berkenan, berarti kita tidak kontribusi, Pak. Berarti kita tidak NKRI bahasanya. Jadi saya mengatakan bahwa kita harus solid, tegak lurus kepada organisasi kita, kepada persahabatan kita, kepada keluarga, ya kita nggak usah runcing atau tidak usah kotak-kotakinlah perbedaan kita. Pokoknya kita satu arah aja, yaitu gunakan hak pilih kita dan laksanakan hak politik kita. Itu saja Pak. Itu yang kebersamaan umat ya, dalam persaudaraan sejati ya. Soal agama ya jangan kita bawa-bawa lah. Agama ini kan adalah, kalau kita bilang, kalau komputer software, semua agama kan tidak pernah mengajarkan orang untuk berbuat yang tidak baik. Pasti semua baik. Saya sendiri sebagai Ketua PSMTI Kota Bandar Lampung, saya diundang sama Muslim, saya hadir. Saya diundang sama Buddha, ya saya agama Buddha. Saya diundang sama Kristen, saya datang. Saya diundang sama Katolik, saya datang. Acara kemarin aja gereja katedral bikin acara, saya diundang, saya datang. Bahkan saya malah, karena itu perbedaan agama saya sama yang ngundang, saya malah menyempatkan harus hadir. Menunjukkan bahwa kita ini tidak ada niat untuk menghindar. Tapi kalau yang ngundang saya bisa kita hadir, bisa hadir, kita hadir. Kalau yang sama-sama agama Buddha nggak hadir kan nggak apa-apa kata orang. Memang nggak sempet. Tapi paling Pak Paulus saya diundang sama Bunda Maya kalau acara Muslim umat mereka, saya pasti usahakan hadir. Bahkan saya di luar kota saya pulang karena menunjukkan bahwa saya ini tidak anti agama gitu. Nah, itu kira-kira. Begitu juga saya juga sama. Bunda ya. Tapi sebelum ke situ Bunda, ini PPHSI ini apa? Pengguna hijab itu non politik ya, gimana? Tidak non politik ya. Iya. Kita hanya benderanya di hijab saja. Gitu. Ya, organisasi sosial ya. Gimana komentarnya soal persaudaraan sejati itu? Ya sama, saya juga begitu. Ya kita jangan sampai juga diporak-porandakan dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan suara kita juga
alangkah baiknya kita dimanapun jika itu kita ada kemanapun ya Iya. Pak, jadi kita harus hadir gitu. Sama saya juga begitu dengan Pak Rusdi Taslim bersama Bapak juga, kalau ada acara kemana pasti kami hadir. Mungkin banyak yang lain bicara, lah kok ketua hijab Islam ada di situ? Oh iya ya. Ya kan? Ada Itu juga. ada yang bertanya kepada saya karena saat saya datang ke situ, itu ada yang kebetulan anggota hijab. Nah, lah kok ketua hijab ada di situ? Nah, itu hanya mungkin pembicaraan apa ya, orang yang minim lah dalam pemikirannya. Karena kita yang seperti ini justru ayo kita merajut, ayo kita bersama. Nah, tidak ada perbedaan di antara kami kemana-mana ya gitu. Yang pasti kita semuanya sama satu saudara. Bunda Hajah Maya Mokhtar ini kan soal hijab ini hampir ya wanita atau perempuan ini sekarang sudah menggunakan hijab. Tentunya Bunda ini harus banyak sosialisasi sehingga anggotanya semakin banyak. Itu gimana? Betul, alhamdulillah. Jadi kita tidak bersosialisasi aja mereka senang. Jadi rata-rata mereka mau dong jadi anggota Bunda. Nah, mau dong kami. Nah, jadi karena apa ya, hubungan di hijab ini kan sangat luas ya. Betul. Dari segi olahraga masuk, dari segi pengajian, salawat semua, sampai kita bisa naik ke pengguna hijab seluruh Indonesia ini, pastinya banyak sekali mereka kan maaf sekali yang tidak berhijab, terus mereka mau berhijab tapi mereka tidak ada kerudung, materi keuangan juga tidak ada. Nah, itu kita semua gitu, yang handle kita semua. Terus kalau ada acara kebakaran sama dengan mereka, kita juga bersosialisasi, membantu, memberikan mereka dana. Itu dari PPHSI ini gitu. Terutama satu lagi ya, kita bersosialisasinya yang sangat penting kepada wanita-wanita malam gitu. Wanita malam dia pengen berhijab, terus juga tempat-tempat. Tapi yang menarik itu misalnya ada wanita-wanita yang ingin berhijab itu dibantu soal hijabnya. Dibantu. Kenapa? Dengan PPHS ini. Itu sosialnya dari PPHS ya. Jadi kita bantu dari pakaian. Bunda, saya ingin berhijab tapi orang tua saya nggak ngasih. Kan ada yang seperti itu. Suami saya nggak ngasih. Walaupun kita sama-sama Islam, tapi ada yang seperti itu gitu. Nah, itu kita bisa membantu, bisa menerangkan. Tapi alhamdulillahnya di saya sebagai ketua hijab ini, rata-rata ibu-ibu itu kenapa bisa hadir sendiri? Pasti kan suaminya ngasih dong. Mau grup apa, organisasi mana, komunitas, oh saya mau ikut Ibunda Maya hijab, pasti dikasih. Karena kita lebih banyak kan ke apa ya, akhlak ini tadi gitu, dan positif. Pasti kayak bapak lah, kamu mau kemana sih, mau bagaimana, boleh nggak saya ikut dalam anggota hijab? Kan nggak mungkin nggak dikasih gitu. Oh silakan. Nah, kalau sekretariat itu PPHS itu Bunda di mana? Ya, di Jalan Dr. Harun. Dr. Harun. Ya, Jalan Dr. Harun itu Gang Purnawija nomor 2. Itu di situ kita mau latihan hadro, salawatan, pengajian. Itu kita ada bentuk sendiri di situ gitu. Kalau boleh nomor HP-nya sekalian biar pemirsa Tegar TV. Oke. Ya. Nomor HP itu Bunda, nomor HP ya, Bunda langsung. Jadi untuk semua dari kita wanita muslimah, nah khususnya yang berhijab ya, atau yang tidak berhijab, itu bisa ke tempat saya, ke kantor saya, itu di Jalan Purnawija Dr. Harun 2. Nomor telepon saya, nomor HP saya 0811 7979 105. Oke, makasih Bunda. Menarik itu karena memang banyak lah. Kalau Pak Paulus ini, kita masih berada di sesi ketiga terkait soal persaudaraan sejati, kebersamaan umat menuju persaudaraan sejati sesuai tema kita. Menurut Pak Paulus ini gimana? Ya, menurut saya, kalau saya kan dari pandangan agama Buddha, Pak. Kalau agama Buddha itu kita mengajarkan, dan di doa kita juga
semoga semua makhluk hidup bahagia. Jadi kita tidak boleh menabur kebencian, iri hati gitu kan. Apalagi memasuki tahun-tahun politik ini gitu kan. Nah, dan juga di dalam ajaran agama Buddha itu kita diajarkan untuk memandang semua makhluk sebagai orang tua atau ibu kita. Karena kalau menurut ajaran agama Buddha itu kita itu hidup kita bukan kali ini aja, karena kita hidup sudah berkali-kali dan reinkarnasi kalau dibilangkan gitu kan. Jadi kemungkinan aja misalnya itu orang tua kita gitu. Makanya kita harus saling menghormati, tidak boleh menebar permusuhan gitu. Jadi dan juga ada satu pilar Raja Asoka yang mengatakan jika engkau memuliakan agamamu berarti engkau sedang memuliakan agamamu sendiri. Jika engkau memusuhin agama orang lain berarti engkau juga sedang memusuhin agamamu gitu. Itu satu pilar Asoka yang sangat terkenal gitu. Dia adalah raja dari India waktu itu ya, Pak. Karena raja India itu dulunya dia sering perang, Pak. Dia bengis. Setelah dia menemukan ajaran agama Buddha dan dia memperdalam, akhirnya dia kembali ke jalan, ya kalau kita bilang ke jalan Tuhan gitu kan. Kembali dia menabur benih-benih cinta kasih dia. Ini menarik nih Pak Rusli, karena Pak Paulus ini adalah anggota FKUB Kota Bandar Lampung ya. Kalau menurut Pak Paulus sendiri kebersamaan, toleransi agama kita di Bandar Lampung khususnya gimana menurut Pak? Kalau di Bandar Lampung luar biasa Pak, ditandain dengan pemerintah kota yang mana wali kota kita saat ini juga memperhatikan untuk untuk fasilitas keagamaan. Beliau juga untuk hari-hari besar turun ke meninjau kesiapan misalnya perayaan ibadat untuk seperti Bunda Eva gitu kan Pak. Dia akan turun gitu melihat kesiapan. Kalau kita itu biasanya kan ada perayaan Waisak. Nah dari dulu itu wali kota nggak pernah hadir, tapi kalau kali ini dia turun. Terus juga masalah Imlek kan perayaan, kalau kita juga karena Buddha itu banyak orang suku Tionghoa gitu kan di Bandar Lampung. Kita juga ada dengan perayaan Imlek, mereka juga turun. Dan untuk teman-teman yang masyarakat juga sangat, kalau saya bilang sangat baik Pak sekarang. Untuk di Bandar Lampung toleransinya sangat tinggi gitu kan, dimana kita mengadakan perayaan besar itu tidak pernah diganggu gitu kan. Walaupun kita juga tahu ada gejolak-gejolak sedikit di Kota Bandar Lampung tentang toleransi agama, itu hal-hal yang minim lah kalau saya bilang, karena kan kondisi kita juga tidak bisa melihat ada sebab dan akibat kan tentunya kan kenapa itu terjadi kan gitu, kita harus memperdalaminya. Tapi untuk keseluruhan di Kota Bandar Lampung ini untuk masyarakatnya toleransi beragamanya itu sangat-sangat tinggi. Oke, menarik ini. Ya, Pak Rusli Taslim, Bu Bunda Hajah Maya Mohtar dan Pak Paulus, ini nggak terasa. Kita sudah berada pada ujung sesi ketiga. Kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Closing statement ini, Pak Rusli. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Ketua PSMTI Kota Bandar Lampung, Pak Rusli Taslim, bersama Pak Paulus Petrus, Ketua PC MBI Majelis Budayana Indonesia Kota Bandar Lampung, dan Bunda Hajah Maya Mohtar, Ketua Umum PPHSI Persatuan Pengguna Hijab seluruh Indonesia. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar.